Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Raja Mlawi, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi teman-teman yang telah subscribe channel Raja Mlawi, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ini saya lagi di perjalanan bersama Maklar Kodok dan tim yang baru saya bentuk, yaitu saya beri nama Raja Cuan. Jadi kita bersama Maklar Kodok ini ingin menuju ke daerah Hela, ingin mencari unit. Sesuai informasi kita dapat, di sana ada unit Perosa, Daihatsu Perosa tahun 95 dengan kondisi masih kategori original. Jadi kita berangkat dari Kabupaten Melawi sekitar pukul 8 malam atau pukul 20. Kita menggunakan sepeda motor. Saya bersama Maklar Kodok menggunakan sepeda motor RE King kebanggaan Maklar Kodok, dan tim saya menggunakan motor Vario 125. Kita melanjutkan perjalanan menuju daerah Hela sambil bercerita, karena pun saya pribadi tidak tahu jalannya apakah Hela Ilir atau Hela Ulu. Jadi kita terus berjalan menuju daerah yang memang di mana tempat itu adalah tempat mobil Perosa yang ingin kita tuju. Bang nanya bang, rumah bang Nudin di mana deh? Rumah siapa? Nudin Ngagau bang. Oh dah, Nurdin Penahan. Oh, Perosa bang. Dia kilometer 10 ha, masuk jalan PT Sedekah. Enggak jauh deh. Wah, pandai jauh. Nyangau Penahan. Penahan deh. Di perjalanan kami menyempatkan diri untuk singgah bertanya di daerah desa Nusa Pandau. Di sini kita sudah pukul 21, sekitar 30 menit atau setengah 10 malam. Ternyata kita dapat informasi salah teman-teman. Ternyata unit ini berada di desa Nyanggau. Di desa Nyanggau, terus kita kebingungan teman-teman ya. Kebingungan apakah kita harus lanjut ataukah kita putar balik. Karena menurut informasi dari Kabupaten Melawi ke desa Senempa ini tadi, untuk menuju ke desa Nyanggau adalah setengahnya. Jadi apakah kita balik atau melanjutkan perjalanan? Setelah berkomunikasi bersama Maklar Kodok, kita memutuskan untuk lanjut harus sampai kepada tujuan, karena prinsip kita pantang pulang tanpa harus membawa apa yang kita inginkan. Jadi kita memutuskan untuk lanjut ke perjalanan berikutnya untuk menuju desa Nyanggau. Kita sempat kebingungan karena kita tidak tahu jalan, karena katanya jauh, harus melalui jalan PT Erna, PT SBK dan sebagainya teman-teman. Tapi namanya kita perjuangan untuk mendapatkan hasil, untuk mencari cuan, kita pantang menyerah. Ini kita sudah sampai di daerah Hela.
Cuman saya tidak tahu teman-teman apakah Hela Hilir atau Hela Hulu. Yang jelas ini daerah Hela yang sesuai teman-teman saya katakan, karena saya orang baru. Mohon maaf sebelumnya apabila salah penyampaian tempat dan yang lainnya ya teman-teman. Kita terus lanjutkan perjalanan kita sesuai komitmen kita menuju daerah yang kita inginkan. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita bertemu kumpulan anak muda ini di salah satu base camp kalau tidak salah, mungkin base camp SBK atau apa gitulah, mungkin teman-teman yang tahu. Jadi kita berhenti dan kita bertanya kembali sambil kita membeli beberapa minuman untuk kebutuhan kita, karena kita sudah penat dengan perjalanan kita dan haus, karena memang sesuatu yang tidak kita duga. Yang awalnya kita sampai setengah 10 malam, tapi setengah 10 malam kita masih di perjalanan. Dan setelah kita tanya teman-teman, perjalanan yang ingin kita tuju masih sekitar 10 km dari daerah tempat kita bertanya, dan 2 km masuk ke desa Nyanggaunya. Misi bang, numpang tanya. Kalau kampung Nyangau nih ya, Nyangau. Bujurnya, dia ada simpang dalam dia. Ada nanti ada tulis pelang dia. Ada pelang nanti di sikitnya. Ada wale sama tuh tuku lama gitu. Ini minum. Sebelah kanan ya. Oke. Bang, Pokari berapa bang? Dong, nah minum dong. 8.000. Nah minum. Mepe, aku tuh ya. Pengen stamina sedikit. Inilah tim kita, Raja Cuan yang selalu pantang menyerah, dan ini magelar kodoknya dari Kabupaten Lawi. Mungkin teman-teman ada yang kenal, untuk nama aslinya teman-teman cari sendiri. Kita menggunakan motor RE King kebanggaan dari Magelar Kodok dan motor Vario 125 yang digunakan oleh kita. Dan di sini kita sudah sekitar pukul 10 lewat 13 menit teman-teman. Jadi kita harus melanjutkan perjalanan, harus tuntas, harus sampai pada tujuan yang ingin kita gapai. Di perjalanan kita sempat bingung teman-teman, karena kita tidak tahu arah sama sekali, tujuannya kemana, beloknya kemana, karena ada beberapa simpang. Dan di sini Allah berikan kemudahan, kita diberikan sinyal, jadi kita bisa untuk melihat dari Google Map untuk mengarah ke tujuan yang ingin kita tuju.
Jadi kita menggunakan Google Map untuk sampai ke tujuan. Dan setelah kita menemukan arah tujuan yang ingin kita datangi dengan menggunakan Google Map, kita merasa cukup lega teman-teman, karena posisi kita perjalanan sudah larut malam. Yang enaknya tadi teman-teman, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan, dan di setiap perjalanan kita selalu menemukan orang yang baik yang bisa menunjukkan arah kemana kita menuju, memberikan jawaban ketika kita bertanya dengan baik dan sopan. Semoga teman-teman yang bertemu dengan kita bisa menonton channel ini, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas petunjuk yang teman-teman arahkan kepada kami. Dan pada akhirnya teman-teman, kami melanjutkan perjalanan menggunakan arah dari petunjuk dari Google Map, atau yang biasa kita sebut Mbah Google. Kita juga tidak tahu apakah ini benar atau salah, tetapi kita yakin dan percaya Google Map ini pada sasaran yang tepat. Jadi kita langsung tembak ke kantor desa Nyanggau, kalau tidak salah ingat saya, desa Nyanggau. Jadi kita ikuti terus dari Google Map itu, baik belok ke kiri, belok ke kanan, lurus dan sebagainya teman-teman. Mohon maaf juga teman-teman, mungkin ada beberapa desa tempat yang tidak bisa saya sebutkan karena kondisi tengah malam, dan saya tidak hafal sama sekali daerah Ela sana. Jadi ya mungkin teman-teman yang tahu silahkan teman-teman komentar di bawah. Teman-teman boleh konsultasi dan sebagainya teman-teman ya. Dan pada akhirnya teman-teman, kita sudah menemukan simpang yang dikatakan sekitar 2 kilo menuju arah ke desa Nyanggau. Ternyata bukan 2 kilo teman-teman, sekitar 3 kilo lebih, karena menurut pengukuran dari Google Map. Kita melanjutkan perjalanan sudah menuju arah ke kampung atau desa Nyanggau. Setelah beberapa ratus meter kita masuk teman-teman, kita menemukan jurang yang begitu sangat rawan ya teman-teman, dengan batu-batu yang tidak menempel pada tanah ataupun aspal. Batu bergelantungan, jadi membuat ban kendaraan kita bisa lari, baik tanjakan yang begitu tinggi dan turunan yang begitu curam. Pada akhirnya teman-teman, kita menemukan tulisan pelang kurangi kecepatan. Ini di desa ya teman-teman, masih ada juga tulisan seperti ini, sangat-sangat baik teman-teman. Jadi kita yakin bahwa ini adalah jalan yang memang ingin kita tuju untuk mencapai tujuan kita, yaitu tadi desa Nyanggau. Saya kira sudah sekitar 1 kilo lagi menuju ke perumahan warga, karena ini sudah menuju jalan desa Nyanggau. Dan akhirnya teman-teman, kita menemukan rumah warga dan ternyata kita sudah sampai di desa Nyanggau. Tugas kita tinggal mencari alamat rumah si pemilik kendaraan Daihatsu Perosa tahun 95 yang ingin kita beli. Kita memasuki daerah perumahan yang berisikan pagar dengan cat berwarna putih. Kita terus mencari alamat yang kita tuju. Beberapa ratus meter masuk dan saya melihat
kendaraan yang kita tuju ada di dalam garasi. Saya langsung memberitahu kepada maklar kodok untuk putar balik karena tujuan kita sudah sampai. Dan di sini teman-teman kita datang ke tempat tujuan ini sekitar pukul 10:59 menit, hitung-hitung sekitar jam 11 malam. Kita tidak menunggu berlama-lama teman-teman, kita langsung mengetuk pintu. Beliau yang pemilik kendaraan sempat sampai 4 kali kita mengetuk pintu, ya cukup kurang sopan, tapi karena memang sudah tujuan, karena kita tidak ada kontek-kontekan teman-teman karena keterbatasan sinyal. Akhirnya beliau juga terbangun dari tidurnya. Setelah beliau bangun dari tidurnya, membukakan pintu untuk kita dan kita langsung eksekusi untuk mengecat unit yang kita kejar dengan cara tidak disengajai, tidak diperkirakan, bahkan sampai sejauh ini dan selarut malam ini. Alhamdulillah, syukurillah kita sampai pada tujuan dan inilah dia unitnya teman-teman, Perosa tahun 1995. Untuk kondisi sendiri, untuk bagian cat masih original dari bawaan alias masih kaleng. Jeep hidup kau? Hidup. AC? AC itu bah anu apa nama? Bearing anu dia. Bearing Prion anu? Bearing anu ada? Ya. Ya. Bearing AC bang? Bearing AC. Ya. Motor tadi geser. Enggak, unit Pontianak tuh di Ampos juga, bukan unit yang dipoto ditunjuk gitu to lain ya. Aku kan ingat kami suka main bal kan, biasa ngecek kami Pak Tinus kan, aku kami bang, Pemiliknya. Pak Tinus dia bang, yang foto double kabinnya, apa nama sentuh teh? Tinus deh, yang ada Sebelum habis simpang Ela. malah jam apa kami pulang satu. Itu kopi anu lagi ada apa tuh? Sampai tersalah. Dan akhirnya teman-teman, setelah panjang lebar dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kita berkomunikasi, sesuaikan harga dan barangnya kita bungkus bersama maklar kodok. Tim Raja Cuan dan maklar kodok kembali haluan dengan membawa satu unit Daihatsu Perosa tahun 1995.
dengan kondisi original. Saya dan Maklar Kodok menggunakan mobil Verosa dan tim dari Raja Cuan menggunakan LE King dan Vario 125. Kita kembali ke daerah Pinong lagi. Kita di perjalanan untuk kita balik ini kita sudah sekitar jam 1 malam. Kita arah menuju daerah Pinong melewati jalan yang kita lewati awal mula tadi. Kita cari rokok guys. Bang, ada jual rokok nih? Oh, nak ada nih. Nggak ada ya? Ya. Di jembatan situ masih buka enggak ya? Oh, di situ biasa buka ya? Biasa buka. Lewat jembatan bisa barang. Oke lah, Makasih bang ya. Oke. Ternyata teman-teman, karena memang sudah larut malam, kita kehabisan konsumsi bahan yang kita butuhkan. Biasa anak laki ya kan, anak laki cari minuman dan sebagainya, tapi bukan minuman yang dilarang ya teman-teman. Air putih bersih ya, sama yang berasap. Jadi kita cari itu. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali Kabupaten Ngawi. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Sambangala, yaitu di kilometer 10 Alun. Sekarang kita sudah berada di kawasan Nangapino. Alhamdulillah mobil ini tidak ada kendala sama sekali. Kita berjalan dengan lancar dengan kecepatan yang cukup, karena memang dasarnya mobil tua ya teman-teman ya, bukan Ferrari. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin agar segala baut dan bannya tidak berhamburan berlepas di jalan, karena kondisi jalan yang sedikit merepotkan tenaga kita. Isi lampu. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di Kabupaten Melawi Nangapino di Pangkalan Raja Cuan. Dan kita sampai ke Nangapino ini sekitar jam 2:30 menit. Cukup melelahkan teman-teman, dari jam 8 malam sampai jam 2:30. Itulah perjuangan Maklar Kodok dan Raja Cuan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan unit ini, tonton terus video channel Raja Melawi untuk review. Kita akan review di hari berikutnya setelah kita bersihkan dan cuci. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Raja Melawi karena subscribe itu gratis. Bagi teman-teman yang telah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Raja Melawi dan Maklar Kodok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin baju tak aku je baju putih. Baju pekaro. Apa ya bang? Dah kakak kekeh ya?